Lu ngerasa nggak sih company profile lu tuh kurang menarik? Dan lu juga bingung gimana caranya ngeyakinin para calon klien kalau bisnis lu itu potensial. Jangan biarin kompro kalian itu kurang maksimal sehingga kalian itu kehilangan momen. Sini, gua tunjukin rahasia bikin company profile itu yang efektif dan impactful. Buat ningkatin kepercayaan klien, calon investor, seperti yang gue janjiin di video sebelumnya. Kali ini gue akan bongkar lebih detail tentang cara bikin company profile yang powerful buat bisnis lo. Pertama-tama, sebelum bikin kompro, kalian harus tahu tujuannya. Misalnya, kalau mau nyasar ke end user klien kalian, maka kalian harus fokus kepada produk dan layanan aja. Just it. Kalau targetnya adalah investor, kompro itu harus kuat ningkatin data-data yang aktual, market potensial, dan juga potensi keuntungan yang bisa didapat. Kalau tujuannya buat nyari mitra kerja, kompro itu perlu nunjukin studi kasus dari beberapa kolaborasi yang memang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Dan kalau tujuannya adalah untuk mencari franchise, kompro itu perlu nunjukin keunggulan bisnis lo daripada bisnis yang lain, dari proyeksi keuntungan sampai ke sistem penjualan dan franchise yang jelas. Dengan tujuan yang jelas ini, kompro itu nggak cuman kelihatan profesional, tapi juga langsung kena target yang lo sasar. Nah, kalau tadi kita udah tahu tujuan dari masing-masing kompro itu dibuat untuk apa, sekarang gua kasih tahu gimana caranya sebuah kompro itu bisa impactful. Dan ini adalah poin-poin yang mesti ada di dalam kompro lo. Yang pertama adalah cover yang memang benar-benar menarik ya. Kalau ada yang bilang don't judge book by its cover ya kan, itu tidak berlaku untuk kompro. Karena kayaknya memang udah lumrah ya, udah keniscayaan seseorang itu melihat sebuah buku atau sebuah tulisan majalah itu memang dari covernya dulu. Kita akan membeli, memegang, atau membuka buku itu, yang pertama dilihat adalah covernya. Bener gak sih? Yang gak setuju komen di bawah. Yang nomor 2 setelah cover yaitu adalah tentang perusahaan lo. Jelasin singkat tentang visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang memang ini kita buat dengan sepenuh hati dan bisa bermanfaat bukan cuma untuk perusahaan kita, tapi untuk klien dan juga masyarakat. Nomor 3, tentu produk dan layanan yang kita tawarkan. Detail produk-produk yang kalian tawarkan sampai ke unique selling proposition yang kalian bisa tawarkan ke klien atau mitra. Nomor 4, dari poin-poin yang nggak boleh dilewatkan di dalam company profile, yaitu adalah testimoni atau studi kasus. Karena di era 4.0 itu, salah satu penguat trust dari konsumen akan membeli produk kita bukan cuma dari harga atau keunggulan produk, tapi dari rating dan rekomendasi. Jadi dengan testimoni dan studi kasus, ini akan menguatkan mungkin sekitar 40-50% bahwa produk kalian itu layak untuk dibeli dan dimiliki oleh konsumen. Nomor 5, fokus ke target audience. Nggak terus-terusan fokus kepada internal atau produk kita. Sesuaikan kompro ini dengan audience atau target market siapa yang akan membaca kompro kita. Misalnya, buat investor, maka harus ditonjolkan data-data yang aktual, atau buat franchise, maka yang ditampilkan adalah fokus pada keuntungan dan juga sistemasi franchise-nya. Semua elemen ini harus disusun, didesain dengan rapi dan mudah dibaca dan dipahami sama target audiens kita. Supaya kompro ini secara keseluruhan sudah mewakili komunikasi brand kita. Nggak perlu lagi kita untuk jelasin lagi, presentasi lagi gitu kan. Kita tinggal leha-leha, leyeh-leyeh sambil ngopi dan makan mendoan. Tiba-tiba, oke mas, saya mau kerjasama. Wah, betapa bahagianya kalian para pengusaha. Terakhir ya, biar kompro lu makin nendang, gue kasih 3 tips desain yang bisa lu ikutin. Yang pertama, gunakan visualisasi yang konsisten. Pilih warna, font, elemen-elemen grafis yang sesuai dengan brand identity guideline brand lu. Karena dengan konsistensi ini juga secara nggak langsung menggambarkan bahwa kita itu rapih, konsisten dalam melakukan proses bisnis, dan juga kelihatan profesional dan nggak main-main gitu. Nomor 2, pastikan hierarki bacanya itu jelas. Mana yang lebih dahulu harus dibaca, mana yang kemudian kedua setelahnya, mana yang terakhir. Maka ini harus sesuai, harus ideal. Supaya kompro kita ini bisa bercerita kepada pembacanya. Yang nomor 3 adalah call to action. Narasi penutup
yang bikin calon mitra, investor, atau klien kita itu langsung closing tanpa banyak cakap lagi dari kita. Akhiri kompro kita dengan narasi yang jelas, proyeksi keuntungan yang benar-benar menggiurkan, dan jangan lupa ditutup dengan kontak dan juga website kita. Supaya pembaca kita itu nggak bingung lagi kalau pengen closing itu kemana. Pengen jadiin proyek ini tuh kemana gitu kan. Nah, dengan beberapa tips ini, Comprol itu nggak cuman keren, tapi bener-bener impactful dan efektif buat narik perhatian para calon investor, klien, atau mungkin franchise yang pengen kerjasama bareng kita. Dan itu adalah langkah-langkah gimana caranya company profile itu bisa powerful. Di video selanjutnya, gue bakal ngasih tahu kalian gimana cara ningkatin branding lewat visual design sebuah company profile. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.